dan lingkungan dan bersih bagi masyarakat kita secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya juga membudayakan perilaku hidup sehat dan bersih, dan juga untuk menekan nih angka pertumbuhan dari perokok pemula, tentu khususnya bagi anak-anak sekolah pastinya. Dan yang paling penting adalah untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap bahayanya merokok. Maka dari itu penting menjadi perhatian kita bersama nih untuk mewujudkan penerapan dari KTR agar dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan diselenggarakannya diskusi publik ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi secara luas dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat Aceh tentunya untuk pelaksanaan KTR yang ada di Aceh, dan juga dapat menjadi wadah untuk mengetahui pandangan dari berbagai pihak tentang penerapan Kanun Nomor 4 Tahun 2020 ini. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada para peserta yang mungkin akan dan ingin menanyakan pertanyaan kepada para narasumber kita untuk dapat mengirimkan pertanyaannya pada kolom chat Zoom dengan format nama, asal, dan pertanyaannya itu ditujukan kepada siapa. Pertanyaan ini akan kita bahas dan akan saya sampaikan kepada para narasumber nantinya pada sesi diskusi setelah para narasumber menyampaikan paparannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber kita dari berbagai bidang tentunya. Yang pertama ada Mulia Aditya MA selaku Program Manager Padebooks. Selamat pagi Bang Mulia. Dan juga selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga sudah hadir bersama kita Ibu Muazzina Yakub, Bachelor of Social Science dan Master Public Administration. Selamat pagi Ibu Muaz. Pagi, Assalamualaikum. Dan juga sudah hadir Bapak Yus Rizal selaku jurnalis wartawan Harian Indonesia. Selamat pagi Pak Yus. Baik, selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kesempatan pemaparan yang pertama, mungkin saya akan berikan waktu kepada Mulia Aditya MA atau bisa disapa dengan Bang Mulia. Beliau adalah Program Manager Padebooks yang membawahi divisi sosial media. Bang Mulia ini juga seorang returning expert di GIS Indonesia, dan beliau sedang merintis usaha bisnis di perkopiannya yaitu Kofafa Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini, Bang Mulia akan menyampaikan pandangannya ataupun materi yang akan disampaikan oleh Bang Mulia berkaitan dengan sosialisasi Kanun Nomor 4 Tahun 2020 pada sosial media. Waktu dan tempat untuk Bang Mulia saya persilakan untuk memaparkan materinya dalam waktu kurang lebih 20 menit. Silakan Bang Mulia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para peserta yang sudah hadir di pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Mbak Ita Farida sudah mempersilakan saya untuk memaparkan materi hari ini. Hari ini seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator tadi, merupakan diskusi publik ataupun bisa dikatakan semacam sosialisasi tentang Kanun Nomor 4 Tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok Aceh. Nah, adapun kami mewakili Padebooks sebagai penyelenggara bekerjasama dengan DAC Institute. Pada hari ini ingin memberikan beberapa rekomendasi ataupun ide saran kepada pihak-pihak terkait kawasan tanpa rokok Aceh, bagaimana sebaiknya Kanun Nomor 4 Tahun 2020 ini dapat didiseminasikan ataupun dapat disebarluaskan secara lebih terukur ataupun lebih tertarget untuk menyasar terutama anak-anak muda ataupun generasi muda. Baik, mungkin saya langsung aja untuk share screen. Nah, Bapak Ibu sekalian,
tema saya hari ini adalah media sosial untuk sosialisasi Kanun nomor 4 tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok Aceh. Nah, di sini kami ingin memberikan, saya mewakili Pak Dibus ingin memberikan beberapa rekomendasi ataupun hal-hal yang bisa dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait kawasan tanpa rokok Aceh ini untuk lebih luas lagi mensosialisasikan ataupun menyebarluaskan tentang kanun yang sudah disahkan di tahun 2020 oleh pemerintah Aceh. Oke, kita mulai saja. Yang pertama ini sekilas pandang agenda kita pada hari ini. Saya mulai. Nah, sekilas Kanun KTR Aceh, mungkin saya perkenalkan dulu tentang KTR Aceh, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ita tadi. Kawasan tanpa rokok Aceh ini berupa ruangan ataupun area yang dinyatakan dilarang untuk dilakukan kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau. Artinya adalah segala hal yang berhubungan dengan rokok, aktivitas merokok, atau aktivitas menjual dan mempromosikan produk tembakau itu dilarang di kawasan ini. Nah, ini kami sadur dari salinan Kanun nomor 4 tahun 2020. Nah, ini untuk menjadi latar belakang kita sebelum kita lanjut dengan materi selanjutnya. Nah, kami kutip pasal 3 Kanun KTR Aceh, yaitu ada 5 poin di sini. Poin A, melindungi kesehatan individu dan seterusnya. Poin B, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Selanjutnya, membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Namun yang ingin kami fokuskan pada hari ini adalah tentang poin D dan E, yaitu menekan angka pertumbuhan perokok pemula atau anak-anak, dan E, meningkatkan kesadaran bahaya konsumsi rokok, terutama untuk perokok pemula. Nah, kita lihat dulu dari data yang kami kutip dari Komnas Pengendalian Tembakau, karena tadi kita fokus pada poin D dan E, yaitu pengendalian angka perokok pemula. Ada 8 juta jumlah perokok anak di Indonesia pada saat ini. Nah, ini yang kami kutip dari Komnas PT. Dan target penurunan jumlah perokok anak di tahun 2024 oleh pemerintah adalah 8,7%. Nah, kemudian untuk mencapai 8,7% ini tentunya diperlukan berbagai upaya sosialisasi, berbagai upaya preventif, berbagai upaya aksi yang untuk mencapai target 8,7% ini, penurunan 8,7%. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang perokok anak, perokok pemula, ataupun tadi saya balik lagi ke sini ke pasal 3 Kanun KTR Aceh, menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Perokok pemula artinya adalah usia muda, mungkin dari anak-anak ataupun di bawah 15 tahun bisa dikatakan seperti itu, ataupun di bawah 10 tahun, 10 sampai 15, ataupun 15 sampai 18. Kategori lain mungkin menjelaskan bahwa remaja 18 sampai 24 sampai dewasa awal. Nah, usia-usia segini, Bapak Ibu sekalian, adalah usia-usia yang sangat akrab dengan media sosial ataupun dengan menggunakan media sosial, mengkonsumsi konten-konten di media sosial. Nah, sebelum kita lanjut dengan apa yang dapat dilakukan untuk menargetkan para pemirsa yang seperti ini, nah kita lihat dulu lanskap digital Indonesia itu seperti apa. Di tahun 2019 sampai 2020 ada 199 juta pengguna internet di Indonesia, dan pengguna internet di Provinsi Aceh sendiri sebanyak 3,72 juta. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita berbicara tentang generasi muda, tentang anak-anak muda, tentang perokok pemula, maka kita tidak bisa terlepas dari membahas Instagram dan TikTok. Nah, kenapa? Instagram dan TikTok ini adalah 2 app dengan download terbanyak di 2021. Nah, menariknya adalah di Instagram sehingga Juli 2021 ada sekitar kurang lebih 92 juta pengguna, dan usia rata-rata penggunanya adalah 18,24 tahun. Kita bisa berasumsi bahwa 18 sampai 24 tahun merupakan anak-anak muda. Dan sebagian dari mereka mungkin, kami belum bisa memastikan juga, bisa dikatakan juga mungkin sebagiannya adalah para perokok pemula ataupun yang terpapar dengan iklan ataupun konten-konten rokok di media sosial. Nah, selanjutnya adalah TikTok. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar TikTok dengan segala macam hal negatif ataupun positifnya segala macam, tapi di sini kami berupaya untuk tidak memberikan penilaian tertentu terhadap satu aplikasi ini. Di tahun 2020 dari kata data ada 22 juta pengguna aktif TikTok dengan usia rata-rata pengguna juga 18 sampai 24 tahun.
Semuanya dari kata datang. Nah, dua aplikasi ini adalah aplikasi yang cukup sering digunakan oleh pengguna dengan usia 18 sampai 24 tahun. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang menekan angka perokok pemula, maka sangat disarankan dan kami sangat merekomendasikan untuk menargetkan pemirsa dengan kategori seperti ini untuk diberikan konten-konten yang sesuai dengan sosialisasi KTR. Nah, kemudian berbicara tentang media sosial tidak bisa dilepaskan dari peran influencer dan key opinion leader. Untuk memberikan sebuah kampanye di media sosial tidak bisa dilepaskan dari dua sosok ini. Gitu. Influencer adalah mereka yang memiliki pengetahuan, wawasan, atau pengaruh dalam suatu bidang atau industri tertentu, Bapak Ibu sekalian. Dan kredibilitas yang mereka bangun itu biasanya umumnya itu dari konten-konten personal yang mereka ciptakan. Nah, sebagai contoh misalnya kalau di Aceh sendiri ada @ILoveAceh yang mungkin bisa diajak kerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk mensosialisasikan perihal poin-poin Kanun Nomor 4 tahun 2020 dengan kerjasama tertentu. Nah, mungkin influencer lain yang bisa kami contohkan adalah yang sekarang sedang heboh, yaitu Rachel V-nya. Mungkin teman-teman anak-anak muda pasti ngerti dong, Buna bahagia gitu ya. Nah, kemudian call ataupun key opinion leader ini adalah mereka yang ahli terhadap industri atau bidang tertentu, sehingga pendapatnya itu biasanya didengar oleh masyarakat luas. Bedanya influencer dengan key opinion leader ini adalah key opinion leader umumnya mereka punya profesi tertentu dan mereka menekuni profesinya itu dalam seperti pekerjaan penuh waktu dan sesuai bidangnya. Contohnya misalnya pengacara, dokter spesialis, ataupun pebisnis, ataupun investor. Nah, kita bisa ambil contoh Hotman Paris. Nah, dalam sosialisasi kanun, baik kanun nomor 4 ataupun kanun yang lain, ataupun kampanye tertentu di media sosial, menggunakan call ini sangat direkomendasikan. Nah, kalau di Aceh sendiri mungkin bisa menggunakan misalnya meminta Pak Gubernur misalnya untuk mensosialisasikan ini, untuk ngomong tentang KTR, ataupun Pak Sekda Prof untuk ngomong tentang KTR, atau Bapak Kepala Satpol PP dan WH untuk ngomong tentang Kanun Nomor 4 tahun 2020 kepada anak-anak muda melalui melalui media sosial. Nah, caranya bagaimana? Yang dapat dilakukan untuk mensosialisasikan ini ada tiga cara menurut kami ya. Yang pertama adalah menciptakan konten-konten interaktif. Kami tidak masuk lebih dalam bagaimana untuk menciptakan konten interaktif. Mungkin ini bisa kita jelaskan di sesi yang lain. Yang ingin kami rekomendasikan adalah pihak-pihak terkait dengan Kanun Nomor 4 tahun 2020 ini sebaiknya punya strategi di media sosial agar informasi tentang Kanun KTR ini tepat sasaran, targetnya tepat, dan tujuan yang ingin dicapai dari kanun ini tercapai. Nah, kemudian sebaiknya juga paham dengan tren medsos. Artinya adalah dengan memahami tren medsos terkini, apa yang sedang digandrungi oleh anak-anak muda, sosialisasi kanun ini akan lebih cepat diperhatikan oleh pemirsa yang disasar. Artinya adalah ketika berbicara dengan usia 18 sampai 24 tahun pastinya akan beda dengan berbicara dengan usia 25 sampai 35. Nah, itu menurut kami. Dan kemudian adalah kolaborasi. Nah, di era sejak pandemi sampai sekarang ini, kolaborasi ini sangat ditekankan di media sosial, sangat disukai. Nah, dapat berupa kemitraan berbayar, berupa iklan, berupa endorsement, berupa paid partnership, terus juga ada kerjasama konten ataupun webinar. Contohnya misalnya mengundang salah satu influencer ataupun key opinion leader untuk bekerja sama menciptakan sebuah konten kampanye tentang anti rokok misalnya, atau membuat webinar seperti yang kami laksanakan hari ini dengan mengundang influencer dan key opinion leader dengan harapan adalah untuk menargetkan para anak-anak muda yang mungkin sudah terpapar rokok ataupun sudah mulai mencoba-coba rokok dan sudah terpapar dengan iklan ataupun promosi rokok. Nah, mungkin dari kami itu saja saat ini. Kami serahkan kembali kepada moderator. Silakan, Mbak Ita.
Baik, terima kasih atas pemaparannya, Bang Mulia. Pemaparan yang cukup informatif ya bagi kita. Sebagai informasi, Bang Mulia ini adalah seorang konten kreator di sosial media Instagram yang sudah memiliki followers yang cukup banyak dan bisa disebut sebagai influencer juga nih, Bang. Oke. Sedikit nih saya highlight atas pemaparan dari Bang Mulia ini bahwa Bang Mulia merekomendasikan kepada pemerintah mungkin bisa untuk menyebarkan kanun nomor 4 perihal KTR ini melalui dengan membuat strategi dengan cara konten-konten yang kreatif di sosial media seperti Instagram dan TikTok, di mana kita ketahui bahwa media sosial TikTok dan Instagram ini menjadi tren yang dikandungi oleh siswa-siswa ataupun muda-mudi yang ada di Indonesia khususnya Aceh untuk saat ini. Terlebih lagi dengan kondisi COVID ini, penyebaran sosialisasi melalui media sosial ini sangat bisa dijangkau ke seluruh pihak dan ke seluruh masyarakat luas tentunya. Dan juga kepada para pemerintah ataupun pihak terkait yang ingin mensosialisasikan kanun ini melalui konten media sosial itu mungkin harus bisa memahami ataupun mengikuti tren yang terjadi di zaman sekarang ini. Dan juga bisa untuk melakukan kolaborasi terhadap influencer, seperti yang tadi disebutkan Rachel V-nya ya, tapi itu terlalu jauh Bang, konteksnya itu ke Indonesia. Kita ambil yang di Aceh aja mungkin bisa untuk melalui Instagram I Love Aceh, Terciduk Aceh, ataupun Instagram lain yang masih bisa dijangkau oleh masyarakat kita ini. Dan untuk menyebarluaskan sosialisasi key opinion leader ini mungkin bisa melalui Gubernur Aceh yang paling pertama kali ya. Kalau Hotman Paris mungkin dikenal seluruh Indonesia, tapi untuk di Aceh sendiri masih agak tidak terlalu terkenal untuk yang kecil-kecil ataupun yang anak-anak di bawah usia 10 sampai 15 tahun. Mereka pasti kenalnya ini yang viral-viral dulu nih. Oke, selanjutnya kita akan mengundang narasumber kita yang kedua, Ibu Muazinah Yakub, Bachelor of Science, Master of Public Administration, atau bisa disapa Ibu Muaz. Ibu Ina, maaf. Untuk Ibu Ina sendiri merupakan seorang manajer partnership di Aceh Institute dan juga beliau seorang dosen di FISIP UIN Araniri. Ibu Ina ini telah menyelesaikan studinya Bachelor of Science Social Science di University of Science Malaysia dan juga S2-nya itu Master of Administrasi Publik di UGM Yogyakarta. Baik Ibu, kepada Ibu Muazinah mungkin dapat memaparkan materinya terkait Kanun nomor 4 tahun 2020 dari pandangan sebagai akademisi Ibu. Untuk waktu dan tempat saya berikan sekitar kurang lebih 20 menit. Kepada Ibu saya persilakan. Ya, terima kasih adik moderator. Saya nggak panggil ibu ya, pastinya adik. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dibilang 20 menit, saya pikir cukup saja, walaupun materi saya sudah share ke Ita tadi. Ita, terima kasih. Tadi kalau dibilang berkaitan dengan kanun ini tadi Bang Mulia udah menjelaskan bagaimana kondisinya supaya kanun ini lebih dikenal oleh publik karena memang kanun ini baru 2020, tapi saya nanti akan lihat secara keseluruhan isi dari kanun ini sebenarnya apa yang harus dilakukan baik dari segi pelaksananya pemerintah, tapi tidak hanya di pemerintah karena ini kita berniat berikhtiar udara yang baik, udara yang sehat, maka peran serta semua pihak harus turut menyukseskan kanun ini saya pikir. Karena kalau kita bicara kawasan tanpa rokok, itu kan bukan hanya satu pihak yang dirugikan atau diuntungkan, tapi ini adalah proses melindungi hak asasi semua orang, baik yang merokok maupun yang tidak merokok. Kalaupun tadi kemarin-kemarin saya ketika share
flyer ini dibully bahwa ada salah satu pematerinya perokok, saya bilang ya nggak apa-apa, karena kanun ini kita akan lihat dari berbagai perspektif termasuk pada perokok aktif. Ya mudah-mudahan dengan ada hal-hal seperti ini perokok aktifnya jadi tobat gitu misalnya ya. Ataupun ini bisa dimaknain bahwa tadi Bang Mulya sudah menyebut bahwa salah satunya adalah menekan angka pemula. Ini yang perlu kita highlight bahwa ya kalau udah 30 tahun ke atas ya bisa mikir sendirilah, tapi ini kan kita lihat bahwa iklan-iklan yang sangat masif, aksesnya mudah, harga rokoknya murah dan sebagainya, itu mungkin yang bisa menyebabkan perokok pemula menjadi lebih tinggi. Ita boleh share materi Ibu nggak? Soalnya kan sebentar ya. Sebentar, saya coba download karena saya ganti laptop. Saya coba deh. Oh, ada bisa. Oh, bisa. Oke, screen-nya terlihat ya. Saya agak cepat aja karena tadi Ita ngasih waktunya 20 menit. Ini mungkin bisa lihat secara konteks Indonesia. Kita menjadi juara dunia untuk perokok, dan ini bisa dilihat dengan Aceh yang selalu juara-juara juga hal-hal seperti itu gitu ya. Dan ini untuk secara dunia Indonesia mengalami peningkatan terus dan menjadi juara dunia untuk proses untuk jumlah perokok terbanyak di dunia. Kemudian bisa juga dilihat bahwa angka perokok aktif usia lebih dari 10, biasanya kalau untuk pemula ini yang dianggap remaja tuh dari 10 tahun sampai 18, itu kalau angka secara nasional itu 24,3%, dan di Aceh itu kita berada nggak di bawah sekalipun, nggak di atas sekalipun, tapi kita berada di tengah-tengah yaitu di angka 24%, mencapai pada angka nasional yaitu 24,3% yang tadi. Jadi ini juga selalunya kita balap-balapan dengan Lampung, urusan-urusan tanda kutip gitu ya, kemiskinan dan sebagainya. Ini juga urusan rokok, proporsi perokoknya juga seperti itu. Kemudian bisa lihat juga prevalensi perokok harian di Indonesia juga kita, Aceh, itu juga melebihi angka rata-rata nasional. Kalau di nasional ada 34,7, di Aceh itu 37,1. Ini juga untuk prevalensinya juga kita tinggi, itu secara nasional. Kemudian bisa lihat tadi, fakta tentang rokok, bahwa semakin hari untuk saat ini adalah tren peningkatan rokok anak itu meningkat terus dari tahun ke tahun. Dan saya pikir ini kalau juga diteliti lagi, kalau untuk selama COVID ini bisa jadi meningkat, karena orang nggak tahu ngapain, bosen dan sebagainya, bisa jadi larinya ke rokok. Ya, ini juga ada data tadi yang proporsi 10 tahun lebih, ini bisa lihat setiap hari perokok yang setiap hari itu per kabupaten kota, ini bisa dilihat mungkin di mana yang paling tinggi. Ini termasuk Aceh Jaya yang paling tinggi. Nah, ini juga bisa dilihat bahwa ada lagi nih mantan perokok. Kita berdoa dengan adanya atau harapan kita dengan adanya KTR ini nantinya mantan perokok itu menjadi lebih tinggi daripada perokok setiap hari. Kemudian bagaimana juga dilihat proporsi merokok kategori umur di Aceh, ini bisa dilihat. Sampai dengan jenis kelamin, pastinya ini laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kemudian tingkat pendidikan. Ini yang walaupun di tingkat SD atau tidak sekolah itu nggak berapa banyak, tapi yang sangat risau kita itu kan tingkat SMA, karena ini juga yang lagi-lagi ingin mencoba dengan sangat kuat ini di perokok setiap hari di tamatan SLTA itu tinggi untuk di Aceh. Kemudian bisa dilihat juga dari konteks pekerjaan, ini orang yang tidak bekerja pun banyak yang merokok. Ini bisa dilihat bagaimana konteks dia nggak punya uang atau misalnya dia nggak cukup uang untuk keseharian, tapi untuk rokoknya ada. Nah, ini yang menjadi menarik untuk kita lihat. Kemudian bisa dilihat juga dari total
di pekerjaan ini yang paling banyak perokok harian itu juga adalah petani dan buruh tani. Ya, ini juga tinggi. Kemudian untuk tempat tinggal itu paling banyak di pedesaan daripada perkotaan. Untuk konteks ini yang menarik, apakah di kota sudah paham dengan konteks KTR-nya, atau orang di desa mungkin yang bekerjanya tadi petani atau kalau nggak merokok nggak enak. Kalau orang Aceh bilang kalau nggak merokok nggak icas nih untuk kerjanya gitu ya. Ini yang menarik untuk dilihat. Kemudian kalau dilihat dari jenis rokok yang dihisap, makanya sebenarnya KTR Aceh ini sudah lebih komprehensif karena dia sudah masukin dengan jenis rokok elektrik. Tapi ada beberapa kanun ya, misalnya Banda Aceh itu dia belum memasukin elektrik karena mungkin waktu pengesahannya di 2016 belum booming-boomingnya tentang rokok elektrik. Nah, ini juga bisa dilihat rokok jenisnya kretek, rokok putih, rokok linting, rokok elektrik shisha. Ya mungkin kita hanya sebatas tahu saja. Ini bisa kita tanya untuk yang merokok ini apa bedanya ke lima-limanya. Atau kalau di Aceh tambah lagi rokok ganja kali. Tapi saya nggak tahu itu karena nggak masuk di Riskesdas. Ya itu sekilas tentang data-data yang menarik untuk kita kaji bahwa dari segala sisi ini perlu kita atau pemerintah menyelamatkan orang supaya adil untuk setiap individu bagi perokok dan bagi juga yang tidak perokok. Ini dasar regulasi yang nantinya untuk bisa menjadi pegangan baik untuk pemerintah atau pegangan untuk masyarakat bahwa KTR ini penting. KTR ini penting baik bagi perokok dan bagi yang bukan perokok. Karena kan kalau bicara HAM, kalau orang menganggap ya merokok ini hak asasi manusia, yang sakit saya, yang habis duit saya. Tapi kita yang nggak merokok juga kita punya HAM untuk bisa menghirup udara yang bersih, untuk sehat. Ya, ini beberapa tempat, kalau tadi Bang Mulia udah jelaskan bahwa tempat atau area yang memang diamanahkan oleh undang-undang untuk harus adanya KTR, supaya ini memberi ruang. Sebenarnya proses KTR ini saya pikir bukan hanya tanda kutip pemerintah melaksanakan kerjanya, tapi ini juga memang kesadaran bersama. Coba lihat misalnya di bandara, biasa kalau orang mau merokok dia punya ruang khusus, nah, orang akan menghirup dan apa saja untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Ya, ini beberapa tempatnya. Ya, ini mungkin nanti bisa di-share sama Ita. Saya nggak jelaskan lagi. Kemudian nih, kenapa penting kawasan tanpa rokok? Tadi perlindungan untuk masyarakat, konsumsi rokok itu membunuh orang setiap 10 detik, penyebab kematian rokok itu juga banyak. Dan yang paling penting di sini adalah memproteksi masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas menghisap rokok itu di area-area memang yang sudah diatur. Makanya ketika mungkin ada yang menganggap bahwa KTR ini nggak penting kali, buang-buang anggaran dan sebagainya, ini menjadi yang salah. Karena kenapa? Bahwa KTR ini bukan melarang orang merokok. Ini yang perlu dipahami. Jadi karena orang biasa marah, ini kok dilarang-larang gitu. Ini bukan, KTR ini bukan melarang orang merokok, tapi mengatur untuk menyeimbangkan antara perokok dan yang tidak merokok. Ya, ini mengenai Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 4 2020 ini dia ada 43 pasal, ya, ada 12 bab. Ini yang diatur di dalam babnya, yaitu merokok itu dibakar, dihisap, dan atau dihirup. Kemudian ada jenis-jenis rokok yang memang tidak boleh ada di kawasan KTR itu. Kemudian ini ada azas dan tujuannya. Ini semuanya bicara hal-hal yang baik. Ya, ini ada perbedaan sedikit. Kalau azas tadi di PP atau Undang-Undang Kesehatan mungkin nggak ada makasih syariahnya. Tapi kalau bicara Aceh kan semua harus syariah. Nah, ini bahwa ada hal-hal atau tujuan-tujuan tertentu yang diatur untuk melindungi seluruh umat gitu, ya, baik umat perokok maupun umat yang tidak merokok. Ya, jadi ada intinya kanun ini juga hadir untuk menjaga keseimbangan antara hak individu yang satu dengan individu yang lainnya. Kemudian ini ada di bab 2-nya dijelaskan KTR itu apa saja, ada 9 tempat
Ya, fasilitas pelayanan kesehatan itu ada rumah sakit, posyandu, poliklinik, puskesmas dan sebagainya, institusi pendidikan, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum dan sebagainya. Dan boleh dilihat, saya pikir ini menjadi tugas berat pemerintah kalau memang tidak sama-sama kita mendukung, karena memang rata-rata tadi bahwa di Aceh ini adalah lelaki dewasa itu adalah perokok. Ini yang menjadi sebenarnya bukan hambatan ya, menjadi tantangan supaya orang lebih sadar untuk hidup sehat. Karena sebenarnya untuk menciptakan ruang yang sehat atau masyarakat yang sehat ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Kan tanggung jawab pemerintah menjadi sebenarnya ini semua menjadi saling keterkaitan. Mana ketika masyarakatnya sadar nggak merokok, maka nanti angka TBC atau angka diabetes mellitus dan sebagainya kan akan berkurang. Nah, ini juga akan mengurangi beban pemerintah tentunya. Ya, itu. Kemudian ini ada kewajiban dan larangannya. Ini pemerintah Aceh pasti harus punya edukasi, informasi. Ini yang kita tuntut sebenarnya, kewajiban dari pemerintah ini tidak hanya dalam konteks melarang merokok, tapi adalah edukasi. Kenapa penting untuk tidak merokok? Ini yang harus dipahami oleh pemerintah, bahwa mengedukasi itu kan lebih penting. Makanya ketika misalnya ada hal-hal yang terjadi pelanggaran, orang kadang banyak belum tahu aturannya karena memang ini belum disosialisasi. Dan kita tahu kanon ini juga baru, pasti belum punya petunjuk teknisnya yang nantinya harus dibuat oleh pemerintah Aceh. Ya, ini larangannya menjual, mempromosikan dan sebagainya. Ini maksudnya di tempat KTR itu jangankan untuk orang merokok, itu untuk lewat SPG-nya aja itu nggak boleh. Nah, itu maksudnya mempromosikan dan sebagainya. Ya, ini maknanya bahwa KTR itu menjadi sangat penting. Ya, ini peran serta masyarakat. Ini peran serta masyarakat ini juga penting, baik itu peran secara pikiran, emosi, tapi peran sebagai peran dari tenaga, uang dan sebagainya juga ya nggak masalah kalau masyarakat mau ikut menyukseskan hal-hal seperti ini. Ya, ini juga ada larangan merokok. Ini ada bagi setiap orang, setiap badan. Ini nggak boleh melakukan aktivitas apapun yang memang atau ada logo yang ada merek di tempat KTR. Kemudian ini ada pembinaan dan pengawasan. Ya, pengawasan pasti gubernur, SKPA dengan tupoksi yang berkaitan. Pembinaannya pasti ada sosialisasi. Ini yang sebenarnya sekarang 2020 sampai 2021 ini saya pikir nih tahap yang paling penting adalah sosialisasi. Kemudian sambil sosialisasi baru difasilitasi. Jangan nanti kita dengar di tahun 2030 itu juga masih sosialisasi. Nah, ini anggarannya nggak maksimal saya pikir. Jadi pemerintah juga harus punya step by step bahwa ini saatnya adalah kanun ini disosialisasi dulu, masyarakat paham dulu, pelaku usaha atau semua multi stakeholder paham dulu bahwa sudah lahirnya kanun ini. Ya, baru kemudian ada fasilitasi, ada bimbingan dan sampai menyiapkan proses petunjuk teknisnya kalaupun ada yang melanggar. Ya, ini kerjasama, pastinya kerjasama antar kabupaten kota, pemerintah dan sebagainya. Karena kita tahu di Aceh sebelum hadirnya Kanun nomor 4 2020 tentang KTR ini, kabupaten kota di Aceh itu juga udah punya kanun ini. Makanya nanti bagaimana mensinergikannya itu kalau sempat pelanggarannya misalnya di jalan nasional. Dan jalan nasional itu juga termasuk di jalan misalnya salah satu kabupaten kota di Aceh. Nah, ini bagaimana proses penindakannya, jangan sampai terjadi overlapping. Nah, ini yang harus dikoordinasikan. Ya, kemudian ini ada pembiayaan, ada pendidikan. Nah, ini pembiayaannya ini menarik. Langsung APBA. Sebenarnya kita bisa lihat berapa proporsi APBA yang nanti dianggarkan untuk proses menyukseskan KTR ini. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada sedikit pun APBA untuk menyukseskan, ya saya pikir kanun ini ya hanya formalitas saja untuk ikut pemerintah pusat bahwa oh ini Aceh belum punya KTR-nya gitu. Jadi kalau ini tidak dilihat secara komprehensif. Ya, ini sanksi.
sanksi ada untuk perseorangan, ada untuk pimpinan lembaga atau badan. Ini yang menarik dilihat beberapa sanksi-sanksinya, ada teguran lisan, ada tulisan, ada administratif, ada pidana, dan pidananya ini memang nggak lama gitu, misalnya cuma 7 hari, atau kalau yang badan cuma 10 hari. Tapi kan ketika bicara ini pidana, ini bicara nama baik orang, karena dia juga dikatakan melanggar atau terjadinya unsur pidana, pasti harus dipenjara. Ini sanksi-sanksi ini yang kemarin waktu awal-awal mau disahkan kanun ini, saya lihat banyak di media yang sampai ada tulisan nih, hati-hati di Aceh akan ada pidana bagi perokok dan melanggar. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang menakutkan masyarakat, sehingga masyarakat ini kok tambah ditakut-takuti gitu. Makanya sangat perlu tadi bahwa proses sosialisasi dan edukasi, jangan sampai yang dilihat adalah sanksi atau hukumannya yang lebih fokus, tapi bagaimana masyarakat diedukasi ketika dia sudah paham bahaya atau buruknya rokok misalnya bagi kesehatannya, ya saya pikir sanksi ini nggak usah dipakai gitu, nggak akan terpakai karena memang nggak ada lagi masyarakat yang melanggar. Ya, ini bisa dilihat di KTR di kabupaten kota di Aceh, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Pidi Jaya, dan Lok Semawe yang belum ada. Ya, jadi semua daerah itu sudah ada yang 2015, 2019, 2016, sehingga bahwa kanun nomor 4 ini hadir bagaimana nanti sinergi dengan daerah-daerah atau kabupaten kota yang lain. Karena begini, misalnya kawasan KTR itu, misalnya batas yang boleh tercium asap rokok tuh, misalnya kalau yang Banda Aceh atau ini yang kanun Aceh ini, dia batas cucuran atap air gitu, air hujan di atap, berarti kan masih di lingkungan kantor misalnya. Tapi kalau misalnya di daerah lain, ada dia yang batasnya adalah pagar kantor, bukan cucuran air hujan. Nah, ini bagaimana nanti mensinergikan di antara kabupaten kota yang lain. Ya, ini agenda mungkin baik pemerintah ataupun kita semua yang ingin sehat atau ingin kota kita bersih. Nah, ini agenda apa yang perlu setelah kanun KTR ini? Ya pastinya implementasinya tadi, sosialisasi tadi, pakai influencer, media massa dan sebagainya. Karena memang bicara kemitraan dengan media ini sangat bagus, dan media menjadi salah satu faktor yang bisa merubah kebijakan atau mempengaruhi kebijakan. Ya, kemudian ada turunan kebijakan, Pergub, Juknis, SKPA-nya, karena kalau ini nggak ada, nanti SKPA-nya nggak bisa secara leluasa untuk bekerja karena ini masih sangat umum. Kemudian mekanisme pengawasan, pelaporan, penindakan, ini juga harus dijelaskan tadi. Bagaimana kategori yang disesuaikan dengan sanksi tadi. Kalau dia sanksinya masih 1, itu seperti apa? Sanksinya masih 2, seperti apa pelanggarannya itu ya. Kemudian integrasi dengan kabupaten yang kota ini tadi, karena memang ada pemanfaatan, ada dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini ya untuk dipergunakan untuk lebih bijak. Kalau sekarang mungkin untuk bangun apa gitu, tapi untuk sekarang kan bisa difokuskan untuk KTR ini. Kemudian daerah yang non KTR tadi misalnya ada 4 kabupaten kota lagi yang belum ada KTR, maka ini akan ada pendampingan untuk membuat regulasinya, kemudian penguatan kinerja dan SDM aparatur. Nah, ini yang perlu dipahami ya, kita mungkin yang sudah ada di webinar ini, di FGD ini, bahwa jangan sampai kita punya statement, ya gimana dia mau melakukan penindakan, dia aja perokok. Nah, ini yang sebenarnya hari ini menjadi tantangan. Tadi kan kayak kemarin saya bilang saya dibully, ini kok ada yang perokok gitu. Ya saya pikir nggak apa-apa, karena kanun ini untuk semua orang diatur. Kita juga harus memahami haknya perokok. Ya mungkin perokok ini juga berniat untuk sadar, tapi kan ada tempat-tempat yang harus dia pertama yaitu tadi KTR, ketika dia udah di KTR, oh ini membatasi dia, kemudian di dalam kanun ini juga dijelaskan harus adanya tempat konseling rokok di fasilitas kesehatan. Ini yang menarik.
hari ini kan selalunya sponsoring mungkin narkoba atau hal yang lain, tapi tidak ada yang khusus rokok. Tapi amanah dari kanun ini itu harus ada. Ya, itu mungkin sekilas dari saya untuk saya sampaikan. Ita, terima kasih. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ina atas pemaparannya yang sangat cukup komprehensif ya untuk kita ketahui bersama. Dan yang paling saya suka dari pemaparan Ibu itu ada kalimat yang mengatakan bahwa KTR ini bukan melarang, tapi KTR ini mengatur keseimbangan hak-hak bagi perokok pasif dan perokok aktif tentunya. Dan di sini saya informasikan kepada para peserta bahwa KTR ini tidak melarang merokok, tapi mengatur hak-hak bagi perokok di mana kita bisa merokok, dan pada kanun ini juga diatur tempat untuk merokok bagi perokok aktif. Misalnya menyediakan tempat untuk khusus merokok di fasilitas umum seperti di tempat kerja, di fasilitas bandara, dan juga di fasilitas ruang publik lainnya, agar tidak mengganggu keseimbangan hak-hak bagi orang yang tidak merokok tentunya. Dan juga dari pemaparan Ibu Ina kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan KTR ini baru disahkan di 19 kabupaten dan kota, dan masih ada 4 kabupaten lagi yang belum melakukan pengesahan kanun KTR ini, yaitu di Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Pidi Jaya, dan Lok Semawe. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Yus Rizal. Bapak Yus Rizal ini merupakan seorang manajer asisten produksi di Harian Serambi Indonesia, dan beliau juga seorang wartawan atau jurnalis pada Harian Serambi Indonesia. Pada kesempatan hari ini, Bapak Yus Rizal akan menyampaikan pemaparannya terkait Kanun Nomor 4 Tahun 2020 berdasarkan pandangan seorang jurnalis, ya Pak. Kepada Bapak Yus Rizal, waktu dan tempat saya persilakan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ini mohon maaf ini kepada pihak penyelenggara yang mungkin karena saya dibully. Karena seperti disampaikan Ibu Muadzina tadi, ya, gara-gara ada seorang pemateri yang merokok, kemudian dibully, udah pasti itu saya orangnya. Tapi nggak masalah ya. Saya kira bagus juga, ya kan. Tadi Bang Mulya berbicara tentang sosialisasi kanun di sosial media. Nah, saya mungkin lebih kepada medianya ya, ke media mainstreamnya. Sebentar saya coba cari apa namanya ini, share screen. Sebentar, sebelum keluar ya. Ya, karena saya seorang praktisi media, tentunya saya akan berbicara dalam konteks media, terutama terkait dengan sosialisasi tentang kanun KTR ini. Sebentar, kenapa belum keluar ya? Belum terbaca ya? Belum, Pak. Di sini masih tertulis preparing ini.
Sebentar Pak, saya coba koordinasi dengan panitia dulu. Ya. Kita tunggu sebentar ya. Ini apa? Saya coba lagi atau gimana ini? Boleh Pak, dicoba dulu, sekalian saya juga mencoba untuk share screen dari saya. Lama juga ya. Baik Pak, akan saya coba share screen dari saya aja. Baik, terima kasih, moderator. Nah, saya ingin membahas tentang sosialisasi kanun kawasan tanpa rokok di media. Media yang saya maksud di sini adalah media mainstream, terutama di surat kabar ya. Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan, karena saya seorang praktisi media adalah sejauh mana peran atau dukungan media itu dalam mensosialisasikan kanun kawasan tanpa rokok. Karena itu kita akan sama-sama melihat dulu tentang apa itu peran dan fungsi media. Peran dan fungsi media, ini kita bisa lihat sama-sama. Yang pertama itu membentuk opini publik. Media membentuk opini publik dari berbagai tema informasi yang diangkat, bahkan berdasarkan penelitian, hal ini dapat memberikan banyak pengaruh pada persepsi atau pandangan masyarakat dalam melihat berbagai isu-isu kritis. Nah, ini jika kita kaitkan dengan kanun, ini bisa kita bisa dimanfaatkan ya, media ini sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik, ya kan, tentang terutama tentang rokok lah. Nah, fungsi yang kedua itu sebagai agenda politik. Peran ini memiliki cakupan lebih luas daripada istilah opini publik. Berbagai informasi yang dikemas itu dapat mempengaruhi persepsi masyarakat menyangkut berbagai hal, seperti kejahatan, hak sipil, ekonomi, imigrasi, dan kesejahteraan. Perhatian yang dibentuk media massa pada setiap informasi yang disajikan kepada masyarakat memuat agenda dan opini tersendiri. Dan hal ini akan membentuk pola pikir masyarakat. Ini juga dimungkinkan, tapi persoalannya, ya, saya kira jika kanun berbicara soal rokok,
Ini mungkin para politikus atau pemerintah ini kurang berani ya membawa ini menjadi agenda politik, karena jumlah perokok kita sangat besar sekali. Dan ini bisa bisa menjadi hal yang tidak menguntungkan sebenarnya bagi mereka kalau masalah rokok ini dibawa menjadi agenda politik. Tapi bukan tidak mungkin jika memang ada misalnya partai politik yang berani ya, yang tegas, itu menjadikan persoalan rokok ini menjadi kampanye anti rokok ini menjadi agenda politik mereka. Oke, berikutnya. Nah, ini fungsi yang ketiga, ya, menjadi perantara antara pemerintah dan rakyat. Di sini media massa adalah sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi, menjelaskan, mencoba mendapat dukungan untuk program dan kebijakannya. Jadi, jika kanun kawasan tanpa rokok ini sudah menjadi bagian dari program pemerintah, pemerintah akan menggunakan media massa untuk menjelaskan, untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi keempat adalah pengawasan terhadap pemerintah. Nah, ini mungkin tidak terlalu berkaitan dengan topik kita berikutnya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini yang terakhir. Peran dan fungsi sosialisasi. Media menjalankan fungsi sosialisasi melalui pemberitaan, pelaporan, dan analisis yang dilakukan dalam setiap informasi yang disajikan. Sosialisasi adalah proses pemberitahuan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas akan suatu hal yang bersifat penting. Jadi sosialisasi ini juga dia sebenarnya ada tahapan-tahapan, ya, tahapan dari pengenalan kepada masyarakat, memberi pemahaman kepada masyarakat, menumbuhkan kesadaran dan tindakan. Memang kalau saya tidak salah, pada kanun KTR ini itu ada waktu di mana tahapannya itu terdiri dari sosialisasi dan implementasi. Biasanya itu saat sosialisasi itu selama setahun ya, kalau saya tidak salah. Ya. Nanti kita bisa cek lagi. Setahun baru kemudian masuk pada tahapan implementasi. Tetapi pada tahapan sosialisasi sekalipun itu ada yang namanya tindakan. Jadi tidak kemudian tindakan dipahami hanya pada saat implementasi. Pada tahapan sosialisasi pun ada yang namanya tindakan. Saya coba semalam melakukan riset di database Serambi, terutama serambinews.com, untuk melihat berita-berita yang terkait dengan kanun kawasan tanpa rokok ini. Secara umum itu yang paling banyak diberitakan itu soal kanunnya, ya, soal tentang pembuatan kanun, ya, tentang lebih kepada pengenalan kanun lah gitu. Jadi tidak sifatnya itu terlalu umum menurut saya, sehingga ini juga tidak memberi satu informasi penting bagi masyarakat. Maksud saya gini, kalau misalnya sosialisasi yang dilakukan itu misalnya ya, tidak hanya kanun, tapi memberi informasi bahwa ini tempat-tempat yang dilarang merokok. Misalnya seperti yang disampaikan Bu Muwajinah tadi, itu ada pendidikan, fasilitas kesehatan, ya,
tempat-tempat lainnya atau tempat yang tempat publik lainnya, itu diinformasikan di media. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang kanunnya gitu, tapi berbicara tentang substansi dari kanun itu. Ini sepertinya yang kurang muncul di media. Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan juga itu sebenarnya ada dua, ya, bentuk partisipatif dan represif. Jadi partisipatif ini sifatnya sukarela, kita mengajak masyarakat, dan represif itu yang sedikit memaksa. Jadi ini saya kira ini juga penting. Misalnya begini ya, ketika misalnya pemerintah melakukan sosialisasi di suatu sarana pendidikan misalnya, ini sampai saat ini saya melihat masih di beberapa tempat itu masyarakat sangat bebas sekali merokok di kawasan pendidikan, di kawasan sekolah. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya sosialisasinya ini jalan atau enggak gitu. Mestinya di sarana-sarana pendidikan, kalau itu memang sudah tertera di kanun, kita tidak berbicara dulu dalam tahapan implementasi, tapi sosialisasi. Setidaknya menurut saya, itu ada semacam imbauan atau papan pengumuman di lokasi dimaksud yang menyebutkan bahwa itu kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa asap rokok. Nah, ini yang sepertinya belum kelihatan. Jadi bahkan di lingkungan puskesmas sekalipun itu orang di luar masih bebas merokok di dalam pagar puskesmas malah. Jadi apa namanya ya? Sosialisasi yang dilakukan itu sepertinya kurang serius. Ya, sebatas formalitas saja mungkin sudah muncul di media massa, ya sudah gitu. Padahal di masyarakat itu juga penting. Kita bisa lihat sama-sama misalnya di warung kopi ya, atau di kafe-kafe. Pemilik tempat itu umumnya akan menyebutkan atau membuat satu pengumuman dilarang merokok itu di tempat-tempat tertentu yang misalnya itu memang khusus keluarga. Sementara di tempat lain itu bebas. Dan umumnya pengunjung itu patuh dengan aturan itu. Jadi tidak perlu ditegur, ya. Melihat tanda itu saja kita sudah minggir, nggak mau kita duduk di situ karena kita seorang perokok. Dan pola-pola seperti ini yang sepertinya sangat kurang sekali. Nah, ketika misalnya kemudian setelah kita buat papan imbauan di kawasan itu dilarang merokok, ternyata masih ada juga orang yang merokok. Nah, ini yang kemudian masuk kepada bentuk sosialisasi represif. Ada pemaksaan. Jadi pihak satpam, security, ya, itu datang menegur. Dan ini yang sepertinya belum jalan. Saya khawatir gini, kalau misalnya memang masa sosialisasi itu 1 tahun, ya saya belum melihat kapan terakhir misalnya kanun disahkan di tahun berapa gitu, di tahun 2020. Jangan-jangan di tahun ini itu sudah masuk tahapan implementasi. Sementara sosialisasi sendiri kita belum maksimal melaksanakannya. Ini yang sebenarnya perlu perhatian dari pemerintah ya dan semua pihak. Kemudian sosialisasi juga ini tidak hanya menjadi domainnya pemerintah, saya kira. Ini semua pihak ya, baik itu LSM ya dan stakeholder lain juga berperan dalam melakukan sosialisasi. Sosialisasi juga jangan kita pahami hanya sebagai untuk memperkenalkan kanun KTR ini. Berbagai riset misalnya, kajian tentang rokok, tentang dampak rokok, itu juga penting untuk diketahui publik, karena ini bagian dari untuk mengedukasi maupun
memberi pemahaman kepada masyarakat. Oke, berikutnya. Nah, ini yang menurut saya yang paling penting. Media itu hanya menjadi salah satu agen sosialisasi. Di luar media itu ada 4 lagi agen sosialisasi. Keluarga, tempat kerja, sekolah, dan rekan. Nah, peran dari agen inilah yang harusnya kita maksimalkan. Oke, mungkin media itu berperan penting. Tapi kalau kita hanya berharap atau bergantung kepada media untuk melakukan sosialisasi, itu juga nggak jalan. Menurut saya yang paling penting, yang pertama itu sekolah. Sekolah itu menjadi agen sosialisasi yang paling penting, terutama sekolah di tingkat dasar. Karena begini, saya mengulang kembali apa yang disampaikan Bu Muazinah tadi, ya. Saya seorang perokok aktif, terus terang saya katakan saya seorang perokok aktif. Saya kalau misalnya kampanye tentang rokok, itu nggak apa namanya ya, tentang bahaya merokok, itu saya nggak terlalu peduli soal itu. Jadi dampak misalnya tentang bahaya merokok, itu menurut saya, tidak hanya saya kira ya, mungkin hampir semua perokok aktif, ya, itu nggak ambil pusing soal kampanye-kampanye seperti itu. Tapi yang perlu dilakukan, menurut saya, seperti yang disampaikan Bang Mulya tadi adalah bagaimana kemudian kita berupaya menekan jumlah perokok aktif. Dan menurut saya, itu mulainya dari sekolah. Terutama itu di sekolah di level TK dan SD dan SMP. Jadi sekolah ini kemudian melahirkan duta-duta anti rokok, ya, dan mereka ini yang kemudian membawa kampanye ini ke keluarganya. Biasanya kaum pria ini kalau misalnya dinasihatin, jangankan orang lain ya yang coba menasihati soal rokok, istrinya saja sendiri dia nggak dengar. Dia baru dengar itu kalau anaknya yang ngomong, anaknya yang minta. Mau marah juga nggak bisa, karena sayang sama anaknya. Jadi biasanya orang tua yang provokatif itu di depan anaknya mereka akan matikan rokoknya atau buang rokoknya. Nah ini sesuatu hal yang penting menurut saya ya. Perlu melahirkan duta-duta anti rokok di keluarga. Dan ini jalan masuknya itu melalui pendidikan, terutama di level dasar, level TK, SD maupun SMP. Nah, selain itu di lingkungan tempat kerja itu juga perlu ada duta, tapi ini kurang maksimal juga menurut saya ya. Tempat kerja, rekan sebaya. Yang paling penting menurut saya yang perlu dilakukan ke depan, ya kan, untuk menekan perokok aktif ini adalah dengan melahirkan duta-duta anti rokok melalui di keluarga kita masing-masing. Saya nggak panjang lebar ya untuk menyampaikan karena sebagian besar juga sudah dijelaskan oleh dua pemateri sebelumnya. Ya, berikutnya. Nah, tantangan. Yang pertama saya melihat karakter masyarakat Aceh ya. Ini tantangan yang pertama, karena kita tahu masyarakat kita ini bandel sebenarnya. Kadang-kadang udah dibuat pengumuman, udah tahu di situ diumumkan, ya tetap juga masih berbuat, masih merokok juga di situ. Nah, dan ini perlu tahapan pelan-pelan ya dilakukan proses sosialisasinya. Dan yang kedua, yang paling penting, ketidakseriusan pemerintah, sehingga menyebabkan sosialisasi yang minim. Ini dan satu lagi penegakan hukum yang lemah. Tapi itu nanti mungkin kita bisa melihat pada tahapan implementasi nantinya. Tapi ini memang menjadi dilema juga menurut saya, karena kita tahu hampir sebagian pejabat juga merokok.
ya kan? Ini apa namanya ya? Menjadi suatu masalah juga sebenarnya sejauh mana keseriusan mereka ya. Biasanya orang perokok itu ya masa bodoh lah, mungkin ya sekedar formalitas sajalah untuk menjawab seperti yang disampaikan Bu Anjina tadi. Tapi memang ini, nah perlu ada pengawalan dari kita semua ya, mengawal pemerintah agar benar-benar serius dalam melakukan sosialisasi dan implementasikan ini. Dan yang ketiga, ini minimnya dukungan stakeholder terkait. Ini yang misalnya saya maksud tidak hanya di termasuk diantaranya misalnya dari NGO, atau LSM, ya kan. Ya, jadi sama-sama semua pihak itu kita harapkan mendukung program ini. Jangan hanya ini menjadi wilayah dari beberapa LSM atau NGO. Berikutnya. Nah, saya kira paparan terakhir tadi itu sekaligus mengakhiri paparan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Berikutnya nanti kita akan perdalam lagi di sesi diskusi. Demikian moderator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Yusrizal atas pemaparannya terkait peran media massa terhadap kanun KTR Aceh ini. Mungkin saya bisa ngasih rangkuman sedikit dari yang Bapak sampaikan, bahwa rangkuman dari peran dan fungsi media massa ini terhadap Kanun nomor 4 tahun 2020 itu kita bisa memanfaatkan media sosial ini untuk membentuk opini publik dan juga bisa sebagai agenda politik perantara pemerintah dan rakyat, pengawasan pemerintah dan juga sosialisasi. Dan sosialisasi yang harus kita lakukan ini bukan hanya sekedar memberitahu bahwa kanun ini telah disahkan di Aceh, tapi kita juga dapat memberikan informasi-informasi terkait kawasan mana saja yang termasuk ke dalam kawasan tanpa rokok ini. Dan edukasi yang harus kita sampaikan ke masyarakat itu bukan hanya penerapan dari implementasi kanun ini, tapi juga dapat kita menyebarluaskan edukasi bahwa merokok itu berpengaruh buruk bagi perokok aktif maupun pasif tentunya. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab, namun pertanyaan pertama itu akan saya ajukan sendiri kepada Bang Mulya Aditya pertama. Baik Bang, pertanyaan dari saya adalah, Abang ini kan sebagai content creator ya, ataupun influencer, yang mana followersnya itu sudah banyak di Instagram. Jadi pertanyaannya itu berkaitan dengan konten creator. Menurut Bang Mulya sendiri, konten seperti apa yang harus kita sajikan dalam mensosialisasikan kanun nomor 4 tahun 2020 terkait KTR Aceh, terkait KTR yang ada di Aceh ini, Bang? Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Ita. Kalau dibilang konten seperti apa, secara teorinya adalah kalau dibilang konten yang interaktif, edukatif, informatif, dan salah satunya lagi adalah yang entertaining ya. Kalau menargetkan, ini tergantung lagi dari target audiensnya siapa gitu. Kalau targetnya adalah usia 18 sampai 24 tahun, maka yang harus ditekankan itu adalah yang pertama edukatif dan kemudian entertaining. Nah, artinya edukatif adalah bisa berupa formatnya bisa berupa video-video kreatif yang sesuai tren. Nah, itu harus diperhatiin juga trennya itu sedang apa. Untuk tahu tren itu bagaimana sangat teknis sekali sebenarnya, bisa melalui hashtag. Nah, kalau di Instagram, di TikTok itu ada hashtag, kita bisa ngecek hashtagnya apa yang sedang trending. Nah, bisa ride the wave ya, kalau istilahnya anak-anak muda bikin dari situ. Konten yang sekarang sedang digandrungi itu adalah video pendek 15-30 second. Nah, kontennya sendiri itu adalah formatnya. Nah, kontennya sendiri itu sebenarnya harus diramu melalui strategi-strategi. Kemudian adalah konten image, itu juga masih sangat relevan di masa sekarang ini. Tapi sekali lagi saya tekankan adalah, kalau untuk sosialisasi kanun KTR untuk anak-anak muda, usia 18-24 tahun, maka cobalah bermain di video pendek 15-30 second untuk formatnya.
Nah, untuk materinya sendiri bisa mengambil materi kanun, kemudian diramu secara edukatif dan menghibur. Di TikTok itu sendiri sangat banyak video kampanye, tidak cuma rokok, bahkan ada kampanye politik, tapi disajikan dalam video yang sangat bisa dikatakan sangat saru sekali, tidak kelihatan bahwa itu adalah kampanye politik sebenarnya. Banyak sekali di TikTok itu. Nah, mungkin di sesi lain kita bisa tunjukin videonya seperti apa, atau kita bisa lebih dalam lagi bahasnya secara teknis untuk masalah konten. Mungkin begitu, Mbak Ita. Terima kasih Bang Mulia atas tanggapannya, pertanyaan mengenai konten seperti apa yang harus kita sajikan mengenai kanun KTR Aceh ini. Mungkin dari pandangan ataupun jawaban Bang Mulia bisa kita simpulkan bahwa konten-konten yang dapat kita sajikan itu konten-konten yang interaktif dan juga edukatif. Mungkin kita bisa menggunakan platform media Instagram ataupun TikTok yang sedang digandrungi oleh kalangan muda pada saat ini. Mungkin juga kita bisa menyajikan konten-konten dengan berbahasa Aceh yang dapat menjangkau seluruh kalangan di Aceh, baik dari anak-anak sampai orang dewasa, orang-orang yang berusia sudah lanjut yang masih menjadi perokok aktif, yang mana dengan kita menyajikan konten dalam bahasa Aceh, maka sosialisasi ini dapat dijangkau oleh seluruh pihak, baik dari kota maupun sampai ke daerah. Dan selanjutnya, mungkin saya akan menanyakan kepada Ibu Ina, pertanyaannya Ibu, di dalam pasal kanun di dalam kanun KTR Aceh ini di pasal 5 ayat 1 itu ada di poin A bahwa di fasilitas pelayanan kesehatan itu telah ditetapkan bahwa tidak boleh adanya ruangan untuk merokok di area fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, lab, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Nah, saya ingin menanyakan pendapat Ibu nih, bagaimana pendapat Ibu ketika melihat ada bapak-bapak yang ini mengajak anak-anaknya ini untuk ikut masuk ke dalam ruangan yang disediakan khusus bagi perokok nih Bu. Kadang kita juga melihat ada ibu-ibu yang ikut nongkrong di situ. Gimana Ibu pendapatnya terhadap perilaku masyarakat kita yang masih kurang paham tentang penerapan dari kawasan tanpa rokok Aceh ini? Terima kasih Ita, ini menarik juga nih untuk dilihat bahwa saya belum pernah lihat sih gitu, tapi mungkin memang ada gitu ya, bahwa ada ruang khusus atau tempat khusus untuk KTR, tapi diajak anak atau istrinya untuk ke situ. Saya pikir memang si bapak ya atau siapa yang mengajak ini dia tidak paham efek dari rokok itu sendiri, atau memang dia punya pengalaman, oh ini sudah terbiasa, aku juga merokok di rumah, nggak ada kok anggota keluarga yang sakit dan sebagainya. Ini mungkin juga bicara tadi bahwa pemahaman tentang rokok ini kan oke lah kita ini yang paham bahwa efeknya nggak baik dan sebagainya, karena memang kita mungkin fokus di bidang ini. Tapi bagi orang yang nggak paham, ini yang menjadi tugas berat pemerintah untuk mengedukasi, ya pasti di sini leadingnya Dinas Kesehatan. Kemudian ya saya pikir semua orang itu nggak akan percaya efek yang ini ya, yang waktunya singkat kalau memang dia belum mengalaminya ya. Sama aja kayak COVID, orang nggak percaya COVID, ada yang nggak percaya COVID kalau dia belum kena gitu. Nah ini juga mungkin rokok karena memang nggak ada langsung kali efeknya. Orang begitu merokok, tapi kalau misalnya ini si ibu ya, misalnya saya, kalau saya merasa sekali bahwa ketika ada orang merokok, jangankan di dalam satu ruangan, di tempat yang sangat luas saja, ketika ada asap itu sangat mengganggu saya gitu. Jadi kalau saya lihat ini memang edukasinya kurang, baik untuk si bapak itu sendiri dan yang pengikutnya mungkin si ibu dan anak, karena memang tidak mengalami efek yang langsung, makanya dia juga betah mungkin ikut. Itu Ita. Baik Bu Ina, terima kasih atas tanggapannya. Berarti yang bisa kita simpulkan, hal yang pertama yang harus kita lakukan sosialisasi itu adalah kepada keluarga kita sendiri, keluarga terdekat, baik kepada anak-anak maupun yang paling penting nih bagi bapak-bapak nih yang merokok.
Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Pak Yusrizal terkait yang tadi telah Bapak sebutkan bahwa kita dapat mensosialisasikan kanun ini dari yang paling bawah nih kepada anak-anak TK. Seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin bisa untuk membentuk atau melahirkan duta-duta anti rokok yang dimasukkan pemahaman dan dampak merokok bagi mereka ini, Pak. Apa yang perlu kita lakukan, Pak, kepada anak-anak TK ini? Apakah kita harus memberikan apresiasi seperti membuat suatu lomba, ataupun kita harus menampilkan mereka sebagai duta yang akan dimasukkan ke dalam media sosial seperti koran misalnya, Pak, sehingga mereka bisa menimbulkan rasa lebih percaya diri dan lebih bersemangat ini, Pak, dalam mensosialisasikan bahaya merokok bagi keluarganya sendiri, mungkin seperti bagi ayahnya ataupun kakeknya, Pak. Pak, bisa dihidupkan dulu, Pak, suaranya. Baik, sorry. Saya kurang paham ya bagaimana teknis yang bisa dilakukan. Tapi dalam pemikiran saya ini, salah satu aktor promosi yang meningkatkan jumlah perokok itu sebenarnya adalah keluarga kita sendiri. Nah, itu menurut saya. Iklan atau reklame itu mungkin berdampak ya, berdampak bagi jumlah perokok, tapi itu tidak terlalu signifikan menurut saya. Tapi yang paling berpengaruh itu adalah lingkungan kita, keluarga kita. Misalnya ayah kita, abang kita, paman kita, ya kan? Itu dari rumah, dari kecil kita melihat mereka merokok. Nah, itu yang kemudian memunculkan apa namanya ya, sebuah hal di benak anak-anak itu ya, merokok itu sebuah hal yang biasa. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya menurut saya, mengapa kemudian jumlah perokok kita terus meningkat. Keluarga, kata kuncinya keluarga. Nah, untuk mengatasi ini gimana caranya? Menjadikan anak-anak itu sebagai duta anti rokok. Mereka yang akan menasihati ayahnya, ayah jangan merokok, ayah jangan merokok. Orang tua, ayah terutama, itu mereka lebih mendengar apa yang menjadi permintaan anaknya. Karena memang posisinya kan beda. Mungkin kalau misalnya kaum ibu atau istri yang menasihatinya, ya mungkin sebagian mendengar, tapi sebagian nggak menggubris gitu. Atau ya anggap angin lalu aja kan. Tapi kalau ketika anak, karena anak begitu datang dia langsung minta duduk di pangkuan, sementara ayah merokok gitu kan. Biasanya hampir sebagian besar orang tua itu akan mematuhi permintaan anaknya. Nah, ini yang saya masuk kemudian, gimana kita menjadikan anak itu sebagai duta anti rokok, dan itu dibentuk dari sekolah. Nah, di sekolah, di TK, di SD, ya kan, di SMP, ada program misalnya ya, apakah program dari pihak ketiga, dari LSM misalnya, atau bisa juga dari dinas pendidikan, ya kan, yang kemudian mengkampanyekan tentang bahaya merokok ini kepada mereka. Nah, ada satu sosialisasi semacam apa namanya ya, semacam sosialisasi kepada mereka untuk aktif ya, aktif melarang anggota keluarganya itu merokok. Apakah ayahnya, dia melarang ayahnya, melarang pamannya, ya kan. Nah, ini yang saya maksudkan. Nah, bagaimana teknisnya itu saya kurang paham, itu mungkin nanti bisa mungkin lebih paham di dinas atau di teman-teman di LSM. Tapi yang saya masukkan adalah bagaimana sekolah-sekolah tadi itu melahirkan duta anti rokok yang akan menjadi orang yang akan mengkampanyekan ini di keluarga dia masing-masing. Demikian, Nita. Baik, Pak, terima kasih atas idenya yang mungkin bisa kita terapkan dalam mengimplementasikan sosialisasi dalam kanun KTR Aceh ini. Selanjutnya mungkin kita akan menjawab pertanyaan dari para peserta yang sudah masuk ini, dari Al Maulidi yang berasal dari PD, yang bertanya,
Bagaimana cara untuk bisa mempublikasikan kepada masyarakat mengenai kanun ini? Apakah nantinya akan berdampak negatif atau positif dari sosialisasi atau publikasi kanun KTR Aceh ini? Mungkin bisa dijawab dari berbagai perspektif, dari perspektif Bang Mulia, Ibu Ina, dan juga Pak Yus. Mungkin bisa saya minta tanggapan dari Pak Yus dulu. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya itu bagaimana cara untuk bisa mempublikasikan kepada masyarakat mengenai kanun ini? Apakah akan berdampak negatif atau positif nantinya, Pak? Ya, ini dampak negatif atau dampak positifnya, saya kira kita tidak bicara soal itu ya. Mungkin seperti pro dan kontra, Pak. Ya. Mungkin seperti akan adanya pro dan kontra di masyarakat. Ya, itu udah pasti ya. Saya kira setiap berita yang muncul di media itu tetap akan memunculkan pro dan kontra. Ya. Tapi itu ya menjadi satu tantangan saya kira. Kita tidak perlu melihat dampak negatifnya atau yang kontranya. Sejauh ini menjadi program dan ini penting disosialisasikan kepada masyarakat, ya sosialisasikan aja di media. Jadi tidak kemudian kita harus khawatir dengan dampak yang ditimbulkan ya. Dan memang proses sosialisasi ini tidak bisa sekaligus, saya kira harus pelan-pelan dilakukan ya, continue. Dan kemudian bentuk-bentuk sosialisasinya juga jangan monoton, yang seperti saya katakan tadi misalnya. Jangan sebatas hanya ingin memperkenalkan kanun kawasan tanpa rokok. Kalau hanya sekedar ingin memperkenalkan kanun, ya orangnya nggak terlalu peduli juga. Ya, tapi informasinya hari ini kita memperkenalkan soal kanun, ini kita bicara misalnya di Banda Aceh, ya kan? Hari ini kita memperkenalkan soal kanun. Ya kan? Kemudian besok kita memperkenalkan ini loh yang dalam kanun itu disebutkan kawasan-kawasan yang dilarang merokok. Tetapi itu juga sebaiknya dibarengi dengan sebuah pernyataan atau statement dari pemerintah yang menegaskan bahwa kawasan itu dilarang merokok, meskipun kita belum sampai pada tahapan implementasi. Tapi ini kan menurut saya inilah satu bentuk sosialisasi ya ke masyarakat bahwa pemerintah sudah menegaskan ini kawasan-kawasan yang nggak boleh ada asap rokok. Nah nanti kemudian ketika nanti kita masuk pada tahapan berikutnya, ya bisa misalnya dengan memasang papan pengumuman di kawasan tersebut atau menyiapkan petugas ya yang khusus mengawasi soal aturan ini. Ya. Itu saya kira. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Ibu Ina, boleh untuk memberi tanggapan atas pertanyaan dari peserta kita. Ya, kalau dibilang kanun ini bagaimana cara untuk mensosialisasinya? Tadi lingkup terkecil dulu, pastinya keluarga, terus teman bermain, ya kan, teman sebaya. Ya kalau misalnya kayak saya dosen, pasti komunitasnya minimal di setiap kelas pasti ceramahnya ini dulu gitu. Nah, ini kan ikhtiar-ikhtiar yang kecil, tapi kan selalu setiap hari, maka ini akan membentuk mindset bahwa oh ada hal tentang kanun ini yang baik gitu. Kemudian kalau ditanya apa dampak negatif dan positifnya, saya pikir dampak positifnya itu lebih banyak daripada dampak negatif. Kalau dampak negatif ini hanya bagi perusahaan rokok, itu mungkin karena dianggap ini akan mengurangi orang merokok. Kemudian bagi pelaku usaha misalnya di tempat-tempat umum atau warung dia harus menyediakan space, ruang atau tempat yang memang khusus untuk KTR ini. Jadi itu pun kalau dilihat negatif ya oleh pelaku usaha. Tapi kalau dipandang ini sebagai wujud dia menjadi pelayanan, bahwa kita melayani orang merokok, kita juga melayani orang yang tidak merokok gitu. Jadi ya negatifnya kecil sekali. Jadi memang pastinya ini dampak positifnya yang paling besar. Gitu. Jadi kalau untuk sosialisasinya tentang kanun ini ya minimal memang paling kecil dulu, di lingkup sendiri dulu, baru kita bisa ke yang lebih besar. Itu kalau secara kita pribadi. Tapi kalau secara pemerintahan, yang perlu dilakukan ini adalah petunjuk teknisnya dulu, karena kalaupun ada kanun ini nanti adanya
pemasangan dilarang iklan rokok atau pemasangan dilarang merokok di wilayah ini, tapi nggak punya petunjuk teknisnya seperti apa, ini juga menjadi kacau nantinya. Itu Ita. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan peserta. Selanjutnya kita akan menanyakan tanggapan dari Bang Mulia atas pertanyaan peserta yang sudah disebutkan tadi. Baik, terima kasih Ita. Pertanyaan dari siapa tadi? Dari Bang Maulidi ya kalau nggak salah, tentang bagaimana sosialisasi ataupun mempublikasikan kepada masyarakat. Senada dengan Bang Yos tadi, bahwa kita tidak pikirkan dulu maksudnya dampak negatifnya apa ya gitu ya untuk tujuan ini gitu. Kita lihat dampak negatif dan positif itu pasti ada, tapi bagaimana cara mempublikasikan itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi di presentasi, bahwa memang butuh strategi khusus terutama di sosial media. Karena kita akan menargetkan siapa yang pertama, terus pesannya yang akan disampaikan itu apa, tapi jangan sampai cuma terbatas seperti kata Kak Ina dan Bang Yus tadi, tidak terbatas hanya sosialisasi saja, tapi ada kesadaran yang tumbuh yang harusnya diharapkan dari sosialisasi itu dan dari publikasi itu. Nah, kalau ditanyakan bagaimana caranya, kami di penggiat medsos sendiri sebenarnya cukup banyak caranya. Salah satunya adalah seperti tadi, yang pertama itu adalah kita tentukan dulu siapa yang mau kita target. Nah, pemirsanya itu siapa? Kalau pemirsanya itu seperti tadi usia 18 sampai 24 tahun, maka publikasikan kanun ini ataupun dampak merokok ataupun bahaya merokok dan sebagainya itu mungkin lebih tepat adalah menggunakan video pendek 15 sampai 30 second. Nah, untuk kontennya sendiri itu bisa diramu dari berbagai sumber. Bisa dari isi kanunnya sendiri, bisa juga dari informasi-informasi yang lain. Atau misalnya juga berupa infografis. Nah, itu juga bisa. Nah, ini mungkin sangat teknis bagaimana caranya itu. Artinya adalah sebenarnya kami berharap tidak hanya sebatas di sosialisasi, tapi masyarakat juga sadar akan dampak dari bahaya rokok itu. Nah, kemudian ada edukasi yang terbangun di situ. Dan kalau mengutip tadi kata Kak Ina adalah sosialisasi yang paling baik itu berawal dari keluarga dan teman-teman dekat. Nah, mungkin seperti itu ya, Bang Maulidi. Terima kasih, Tak. Baik, terima kasih tanggapan dari ketiga narasumber yang sangat informatif ya dan komprehensif atas pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta kita terkait bagaimana cara untuk mempublikasikan kepada masyarakat mengenai kanun ini. Dan tentunya pasti setiap regulasi yang tercipta di pemerintah ini ataupun yang disahkan di pemerintah pasti terjadi pro dan kontra, baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif. Tugas kita sebagai masyarakat harus bisa ikut andil mengambil peran dalam menyukseskan atau mewujudkan kanun ini agar dapat dikenal oleh masyarakat luas dan diterapkan dalam kehidupan kita sendiri, terutama dari keluarga kita pastinya. Dan selanjutnya pertanyaan dari peserta kita Muhammad Hardiansyah yang bertanya terkait bagaimana implikasi kanun ini terhadap pendapatan daerah atau provinsi dari excise tax pajak rokok, pajak reklame rokok, dan hal-hal terkait lainnya. Mungkin pertanyaan ini bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh Ibu Ina. Baik, kita Pak Muhammad Ardiansyah, makasih. Pertanyaannya bagus sekali karena ini memang yang ditakuti oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, karena dianggap kan implikasi dari kanun ini salah satunya adalah penyelenggaraan iklan rokok itu atau reklame akan berkurang. Ya, ketika iklan atau reklame itu berkurang, maka akan berimplikasi pada teks pajak daerah. Ya, benar. Tapi prosesnya ini juga enggak banyak-banyak sekali pajak daerah yang dihasilkan misalnya dari rokok. Boleh dilihat bagaimana Kota Bogor atau Kulon Progo itu yang memang langsung stop iklan rokok, tapi tidak mempengaruhi apapun kepada PAD mereka. PAD-nya tetap. Nah, ini juga bisa dilihat PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2019 berapa dana bagi hasil cukai tembakau untuk Aceh itu juga nggak tinggi-tinggi sekali gitu.
Nah, ini jadi maksudnya kalau dilihat implikasinya, ya implikasinya pasti ada, tapi tidak signifikan dan tidak mempengaruhi PAD daerah. Kenapa? Karena daerah lain sudah melakukan itu. Ya, Kulon Progo sudah melakukan itu, Bogor sudah melakukan itu, dan nggak ada ngaruh apapun ke PAD-nya gitu. PAD-nya masih tetap tinggi. Karena kenapa? Kan tujuannya berbeda-beda nih. Kalau misalnya tadi bahwa kita mau menekan angka pemula, kenapa? Karena memang banyak penelitian atau banyak tulisan yang menjelaskan bahwa pemula itu rata-rata terpapar bukan hanya karena memang dia teman sebaya atau melihat di rumah, tapi karena memang iklan rokok ini masih. Coba iklan rokok ini lebih kreatif perusahaan iklan rokok ini daripada orang-orang di TikTok itu. Coba lihat. Ini misalnya kayak di Jembatan Lamjong aja, ada iklan rokok, ya nggak perlu takut, ngapain, nggak ada yang lihat, cuma kamera gitu. Ini kan hal-hal yang menarik yang membuat anak-anak remaja jadi terpaparnya besar sekali gitu ya. Sehingga aksesnya juga mudah. Kalau dilihat misalnya di Bogor, mereka di tempat-tempat supermarket saja ataupun misalnya kayak Indomaret itu nggak boleh rokok itu diletakkan di depan, gitu. Tapi harus ditutup. Tapi bagi orang yang ingin merokok kan nggak peduli mau diletakkan di mana saja kan tetap dia akan cari, akan beli. Nah ini sama saja kayak kita misalnya kita mau cari makanan enak, mau jauh pun mau tempatnya sempit nih, tapi kalau yang kita lihat adalah taste-nya, mau disembunyiin pun makanannya, mau disembunyiin pun rokoknya kita akan cari. Jadi implikasinya juga nggak ngaruh-ngaruh kali. Jadi kalau pemerintah takut, pemerintah Aceh ya, saya pikir bisa belajar ke Bogor, yang kota besar, atau Kulon Progo, ini juga daerah yang memang udah stop iklan sama sekali, karena memang nggak ada ngaruh untuk pajaknya masih tetap kok gitu. Itu Hardiansyah. Terima kasih Ita. Baik Ibu Ina, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari Pak Yusrizal terkait pertanyaan dari peserta, Pak. Iya, baik. Saya kira ya lebih kurang sama seperti Ibu Ina. Ya. Itu hanya sebuah ketakutan. Saya ingin menggambarkan seperti ini. Kami di Seram Indonesia itu dulu sebelumnya itu ada iklan rokoknya, besar-besar lagi malahan, besar dan mahal gitu ya. Tapi begitu kami menerapkan ya, sesuai dengan perintah dari Dewan Pers, menerapkan aturan memasang iklan rokok, itu di internal ya kami ya sempat sibuk, sempat sempat panik juga lah, ya kan? Lah ini akan hilang pendapatannya nih. Karena ya, seperti kita ketahui media massa itu sumber pendapatan utamanya itu dari iklan. Tapi mau nggak mau ya kita harus melaksanakan karena ini perintah. Ya. Begitu kita laksanakan, kita jalankan, lah ternyata tidak seperti yang kekhawatiran itu tidak seperti yang kita bayangkan. Iklan kita tetap masuk, tapi tidak dari rokok lagi gitu. Rokok berhenti, meskipun mungkin sedikit ada berpengaruh, tapi itu secara keseluruhan itu tidak terlalu berdampak bagi kami. Sehingga sampai sekarang kita terus konsisten ya, masih tetap konsisten tidak menayangkan iklan rokok. Jadi kembali ke pertanyaan tadi dan apa yang dijelaskan oleh Bu Ina tadi, ini ketakutan berlebihan yang muncul ya, membayangkan misalnya ketika sumber pendapatan itu hilang. Saya yakin, saya tidak tahu juga ya berapa besar sumbangan misalnya yang diberikan oleh oleh iklan-iklan rokok itu bagi Pemko Banda Aceh atau bagi pemerintah Aceh. Tapi saya yakin tidak akan terlalu berpengaruh lah ya, tidak akan terlalu berpengaruh karena akan ada sumber-sumber lain yang masuk itu melalui iklan-iklan tersebut. Mungkin itu aja itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Ina dan juga Pak Tius. Dapat saya simpulkan dari pertanyaannya itu mengenai implikasi kanun ini terhadap pendapatan daerah atau provinsi dari excise tax pajak rokok dan pajak reklame ini tidak terlalu berpengaruh. Karena bisa kita lihat dari yang sudah diterapkan oleh kota-kota lain seperti Bogor yang telah menerapkan sudah berhenti total untuk menerima iklan-iklan rokok ini, bahwa pendapatannya itu tidak terlalu berpengaruh. Memang ada pengaruhnya tapi tidak terlalu signifikan.
Dan juga seperti yang disebutkan oleh Ibu Ina tadi, memang para perokok pemula ini terpengaruh untuk merokok itu bukan hanya dari teman-teman sebaya, tapi lebih ke iklan-iklan rokok yang sangat interaktif dan juga sangat bisa kita bilang menggelitik, seperti iklan rokok yang ada mungkin di badan-badan jalan besar di Banda Aceh ini. Mungkin pernah teman-teman lihat semuanya, ada kata-kata yang disebutkan pada iklan rokok itu seperti pas susah ditinggalin, pas senang dicariin, bukan main gitu kan. Dan itu sebenarnya adalah iklan rokok yang bikin kita penasaran, ini rokok apa sih? Masa ada sebegitunya perkataan-perkataan atau kalimat yang bikin kita penasaran untuk bisa melihat jenis rokok apa. Itu adalah salah satu iklan yang dapat menarik perhatian konsumennya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan atau menjawab tanggapan dari peserta kita. Ada pertanyaan yang masuk ini dari Faiza Aidina. Ada 3 pertanyaan, mungkin saya akan menanyakan atau menyampaikan yang pertama dulu, yaitu apakah ada sanksi yang diberlakukan jika ada yang merokok di kawasan tanpa rokok ini? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Ina terlebih dahulu. Ita, Faiza mungkin tadi nggak lihat share screen saya ya. Sebenarnya saya udah sampaikan tadi di PPT saya bahwa di bab 10 di kanun ini ada sanksi. Sanksinya bagi perseorangan atau bagi per orang, ada juga sanksi bagi pengelola, pimpinan, dan atau penanggung jawab badan atau lembaga. Ini kalau di perseorangan itu pelanggaran pertama yang dilakukan misalnya merokok atau iklan atau apa saja di kawasan KTR, pertama dia dapat teguran lisan kalau perorangan. Di yang tadi lembaga juga begitu. Pelanggaran kedua juga begitu, dapat tertulis baik di perorangan atau di pengelola. Di pelanggaran yang ketiga, kalau yang perorangan itu disita KTP-nya, kemudian dia harus bayar denda 200.000. Kalau di pengelola dia dicabut izin, selain penyitaan KTP dia dicabut izinnya atau penertiban pencabutan atau tempat usahanya, dendanya 2 juta. Itu kalau untuk yang pengelola atau pimpinan atau badan atau lembaga. Kalau yang keempat itu pidana. Pelanggaran keempat itu pidana, kalau yang perorangan itu 7 hari kurungan dan bayar dendanya 500.000. Kalau di pengelola tadi, kalau di pelanggaran keempat itu dia penutupan sementara atau pencabutan izin usahanya. Kemudian di yang pengelola atau pimpinan tadi ada satu lagi yang kelima, yaitu sanksi pidana. Dan dia harus ada kurungannya 10 hari, kemudian bayarnya 5 juta. Ada juga kalau sudah diperingati tetap masih melakukan, dia dipenjara 15 hari dan bayarnya 10 juta. Ini kan yang tadi saya sampaikan bahwa hal-hal yang seperti ini, kalau sosialisasinya nggak masif oleh pemerintah, kemudian petunjuk teknis pelaksanaannya nggak jelas, ini nanti akan merugikan masyarakat. Kenapa? Ya saya pikir kan sama aja kayak kita beragama atau Islam, kita nggak boleh menghukum orang kalau memang dia nggak paham, kan? Makanya disuruh ikra, baca, belajar gitu kan. Nah, ini juga pemerintah nggak berhak menghukum masyarakat kalau memang sosialisasinya belum masif gitu. Ini apalagi kanun ini baru, masyarakat belum banyak yang tahu, jangan nanti karena memang dianggap oh ini denda, ada masyarakat akan takut. Kan fungsi pemerintah itu pelayanan, pengaturan, kebijakan, pemberdayaan, bukan fungsinya menakut-nakuti masyarakat. Jadi sanksi-sanksi ini tadi saya pikir berat kalau dilakukan berulang-ulang kan, tadi sampai dengan ada sanksi pidana. Tapi pemerintah nggak boleh melakukan sanksi ini kalau memang belum ada petunjuk teknis dan sosialisasi yang masif tentang ini. Tapi kalau udah berkali-kali sangat masif dan kalau misalnya dikategorikan begini, sudah disosialisasi untuk 10 orang misalnya, yang tahu sosialisasi ini 8 orang, maka yang 2 ini berarti dia
ya bisa diabaikan gitu. Tapi maksudnya kalau hampir semua orang nggak tahu, 6 atau 7 orang atau ini berarti pemerintah yang salah gitu, karena memang nggak masih dari proses penyelenggaraan kanun ini. Jadi nggak boleh hukum masyarakat itu kalau masyarakat itu nggak dikasih tahu dulu apa hak dan kewajibannya. Itu Ita. Terima kasih Pak Iza. Baik, terima kasih Ibu Ina atas tanggapannya. Dan mungkin ini ada satu lagi Bu, pertanyaan dari Faiza terkait, mungkin ini bisa dijawab oleh Ibu karena pertanyaan ini menyangkut lingkungan pendidikan. Ibu sebagai dosen bisa ikut menanggapi bahwa apakah ada stakeholder terkait atau dinas bertanggung jawab sosialisasi KTR ini di lingkungan pendidikan, Bu? Kalau di lingkungan pendidikan pasti ya, apalagi di kanun ini tadi ada bab salah satu di bab berapa saya lupa tadi di pendidikan, dia khusus bagi pendidikan yang memang di bawah lingkup pemerintah Aceh, itu dia diatur secara resmi oleh pemerintah, itu memang nggak boleh ada iklan di situ, kemudian nggak boleh menerima sponsorship. Kan sekarang juga rokok pintar ya, perusahaan dia ngasih beasiswa dan lain-lain, tapi nanti harus pasang misalnya iklan. Nah ini kan bicara simbiosis mutualisme. Kemudian kalau saya lihat di kampus, belum ada kanun ini pun sudah ada tempat misalnya ini dilarang merokok di area kampus dan sebagainya. Tadi kan balik lagi ke kesadaran dosennya, kesadaran tenaga pendidikannya, kesadaran mahasiswanya bahwa ayo sama-sama kita ciptakan lingkungan yang sehat gitu, tanpa perlu dihukum gitu. Nah, itu jadi kalau di lingkungan pendidikan saya pikir sosialisasinya sudah ada banyak tuh tempel-tempel dilarang merokok di daerah ini, tapi tadi tergantung lagi kepada karakter masyarakatnya mau menerima atau tidak. Itu Ita. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapannya dari dua pertanyaan yang diajukan oleh Faiza Aidina. Saya harap tanggapan dari Bu Ina ini dapat ditanggapi dengan baik oleh Faiza dan jawabannya itu bisa memenuhi rasa penasarannya itu. Dan juga kesimpulannya itu bahwa pastinya ada sanksi yang diberlakukan kepada para perokok yang merokok di kawasan tanpa rokok ini. Namun terlebih dahulu pastinya ada sosialisasi apa saja pelanggaran-pelanggaran ataupun kawasan-kawasan mana saja yang terlingkup di dalam kawasan tanpa rokok ini. Baik, karena pertanyaannya sudah dijawab oleh semua narasumber kita dan sejauh ini belum ada pertanyaan lain yang masuk, mungkin saya bisa meminta tanggapan atau saran dari para peserta terhadap Kanun nomor 4 tahun 2020 ini terkait kawasan tanpa rokok yang ada di Aceh. Mungkin para peserta juga belum mengetahui nih kawasan mana aja yang termasuk kawasan tanpa rokok yang ada di Aceh ini. Mungkin ada peserta yang ingin memberikan saran, ide atau gagasannya, bisa disampaikan melalui kolom chat Zoom atau meminta untuk diaktifkan suaranya. Apakah ada dari peserta? Pertanyaan mungkin boleh juga pertanyaan lanjutan yang akan dijawab oleh ketiga narasumber kita. Mungkin ingin ditujukan kepada Bang Mulia selaku content creator, ataupun kepada Ibu Ina selaku dosen, atau kepada Pak Yasrizal selaku jurnalis Serambi Harian Indonesia. Baik, jika tidak ada pertanyaan lanjutan, maka saya ingin meminta kepada para narasumber kita untuk memberikan closing statement-nya terhadap Kanun nomor 4 tahun 2020 terkait kawasan tanpa rokok yang ada di Aceh. Mungkin bisa diawali oleh Bang Mulia. Oke, terima kasih Ita atas kesempatannya. Closing statement dari saya bahwa untuk mensosialisasikan atau mengadakan sebuah kampanye di media sosial tidak cuma tergantung dengan kanun, boleh dengan isu apa saja, dibutuhkan sebuah strategi mulai dari strategi konten, kemudian strategi delivery kontennya. Nah,
yang harus diperhatikan adalah target pemirsanya itu siapa, pesannya apa, dan mau disampaikan dengan format seperti apa. Nah, kalau untuk konteks media sosial saat ini yang sangat disukai itu adalah format video pendek 15-30 second dengan pesan yang padat dan terarah langsung kepada target pemirsa. Dan untuk sosialisasi sendiri sebisa mungkin diciptakan kampanye ataupun konten yang menarik, edukatif, dan juga menghibur. Karena tadi fokus saya di presentasi ini adalah anak-anak muda usia 18 sampai 24 tahun ataupun yang kemungkinan besar terpapar dengan publikasi ataupun iklan rokok dan bisa saja tergabung ataupun tergolong dalam kategori perokok anak ataupun perokok pemula. Demikian Ita, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Buya. Mungkin selanjutnya untuk Ibu Ina bisa untuk memberikan closing statement-nya, Bu. Closing statement saya, mari sama-sama kita mendukung kanun ini, karena tadi bahwa ini bukan melarang orang merokok, tapi mengatur hak semua individu, baik perokok dan yang bukan perokok. Dan yang paling penting saya lupa apa ini quote, apa hadis, bahwa ketika kamu hilang harta benda, kamu tidak hilang apa-apa. Tapi ketika kamu hilang kesehatan, kamu akan hilang setengah hidupmu. Tapi kalau kamu kehilangan akhlak, kamu akan hilang seluruhnya. Maka dalam konteks ini juga bicara merokok itu juga harus ada akhlak, hargai orang lain. Demikian Ita, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Selanjutnya kita dengar closing statement dari narasumber kita yang ketiga, dari Bapak Yusrizal. Silakan Pak. Baik, saya kira sosialisasi memang harus lebih dimaksimalkan ya di media. Dan juga harus lebih kreatif, lebih tidak hanya sekedar normatif memperkenalkan soal kanun, tapi juga tentang isi kanun tersebut. Ya. Kemudian sosialisasi tentang hasil riset itu juga perlu peran dari teman-teman yang bergerak di bidang kajian riset. Dan yang paling penting, sosialisasi itu juga harus disertai dengan tindakan, meskipun kita belum masuk pada tahapan implementasi. Yang seperti saya katakan tadi, ya, sosialisasi melalui media itu juga disertai misalnya berupa tindakan dengan memasang larangan-larangan papan larangan merokok di kawasan-kawasan yang telah ditentukan. Dan terakhir, selain media massa, media sosial, yang paling penting juga harus dilakukan adalah melahirkan agen-agen sosialisasi. Ya, demikian aja Ita. Baik, terima kasih Bapak Yusrizal atas closing statement-nya. Izinkan saya menyampaikan rangkuman dari diskusi publik kita pada pagi hari ini. Bahwasannya Kanun KTR, Kanun nomor 4 tahun 2020 ini perihal kawasan tanpa rokok atau KTR yang ada di Aceh ini dapat disosialisasikan melalui media sosial maupun media massa. Dan yang paling penting, sosialisasi ini dapat kita lakukan dari yang lingkungan paling kecil, yaitu kita sendiri, baik kepada ayah kita, kakek kita, saudara kita, maupun orang-orang yang terdekat. Dan pun pastinya bisa kita ambil ide dari Pak Yusrizal ini untuk menciptakan atau melahirkan duta-duta anti rokok yang mulai dari anak-anak TK ya. Dan juga untuk perokok ini juga harus menyadari bahwa ada hak-hak orang-orang yang tidak merokok yang dapat mengganggu atau berdampak pada kesehatan orang lain, baik bagi perokok secara aktif maupun perokok pasif ini. Dan juga saya ingin meng-highlight-kan bahwa dalam Kanun nomor 4 tahun 2020 ini perihal kawasan yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok itu, ya, yang pertama itu ada fasilitas pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, lab, dan sebagainya. Dan juga ada institusi pendidikan formal dan informal, TK, SD, PAUD itu termasuk dalam kawasan tanpa rokok. Dan juga area kegiatan anak-anak seperti mungkin di taman ataupun di tempat-tempat yang banyak anak-anaknya bermain. Dan juga tempat ibadah, selanjutnya angkutan umum, arena olahraga, tempat kerja, tempat umum, dan tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu orang-orang yang tidak merokok.
Baik, semoga diskusi kita pada pagi hari ini dapat kita semua dapat mendapatkan informasi bahwa sosialisasi ini tidak hanya dilakukan hanya untuk memberitahukan soal kanun, tapi juga kita dapat menginformasikan ada hal-hal lain di dalam kanun yang harus dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan kita dan berguna bagi masyarakat luas tentunya. Baik, sebelum saya menutup diskusi kita pada pagi hari ini, mungkin bagi para peserta bisa dapat mengaktifkan kameranya agar kita dapat mengambil dokumentasi bersama. Diharapkan kepada para peserta untuk dapat menghidupkan kameranya. Dimohon kerjasamanya kepada para peserta. Nggak usah malu-malu. Ini marahin sama moderator. Kita dokumentasi bersama dulu. Ada nih yang lagi rusak, nggak apa-apa, Kak? Baik. Nah, oke. Kita ambil dokumentasi dulu ya. Senyum semuanya. Oke, terima kasih kepada para peserta dan juga para narasumber kita pada pagi hari ini. Semoga diskusi publik ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk mensosialisasikan perihal KTR Kanun nomor 4 tahun 2020. Mungkin kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.